Umay, kita seneng banget akhirnya bisa kembali berkarya lagi. Dan kali ini aku sama Umay sama-sama produser. Kita memproduksi series bareng, main juga, dan akhirnya bisa menyelesaikan series ini dengan baik. Dengan pemain-pemain yang luar biasa banget, Ray sama Ashira. Seneng banget bisa mendapatkan jadwal mereka untuk gabung di series ini. Dan seperti tadi teman-teman media udah lihat tontonannya tadi episode 1, aku sendiri puas banget dan respon di sosial media juga luar biasa bagus. Jadi seneng banget lah hari ini akhirnya udah bisa launching. Mungkin kesulitannya itu di awal-awal kali ya, karena di awal-awal baca skrip sama Umay, kita menentukan pemainnya siapa, terus juga melihat respons orang-orang yang nggak biasa melihat Ray sama Ashira disatukan, terus mengangkat sebuah cerita juga yang nggak biasa. Lagi-lagi konflik yang kita ambil di sini bukan konflik yang percintaan unyu-unyu aja, tapi ada main konfliknya, ada keluarga. Nah pasti kesulitannya tuh di awal-awal gitu, apakah kita yakin sama ceritanya, meyakinkan True ID, OTT untuk mengiyakan cerita kita gitu. Mungkin Umay mau nambahin kesulitan kita membangun Dear Strangers ini? Kesulitannya sih jadwalnya Ray ya. Alah, sih gitu. Sama nyari, ya sebenarnya nyari karakter Zalika tuh susah gitu, karena kalau Ray emang sudah gue bayangkan menjadi bintang gitu, tapi nyari Zalika nih susah banget karena bukan karakter yang terlalu feminin, bukan karakter yang terlalu cewek yang udah pasti jadi cewek pilihan di sekolah gitu. Maksudnya itu cukup susah juga kan gitu, sampai akhirnya kita ngobrol lagi sama tim aku sama Prilly juga. Kita udah pernah kerja sama kan bareng sama Ashira sebelumnya, kita tahu kualitasnya ada di mana. Jadi ya emang akhirnya ya jatuhlah pilihan Zalika nih buat Ashira sih. Tapi kalau secara cerita sebenarnya kita nggak terlalu pusing ya, karena materi risetnya pun juga nggak terlalu lama gitu. Tentang amnesia ini kan mungkin sudah cukup awam di Indonesia ya, jadi paling ya kita hanya riset ke beberapa dokter syaraf aja sih, itu aja sih. Iya, bikin karya aja. Mereka mau gimana, kalau emang mereka nggak suka, mungkin bukan buat mereka. Kalau mereka suka, kami terima kasih banget. Yang penting adalah kita udah berkarya jujur gitu loh. Kalau suka nggak suka mah semuanya juga ada pro kontranya aja gitu kan. Kalau kita yang penting kita udah berkarya jujur, kita senang-senang di lokasi, ya itu udah lebih dari cukup sih buat aku. Jadi sisanya aku nggak peduli. Potret sama Ashira mungkin gimana kerjasama sama produser yang masih muda-muda, seru apa sih sama potretnya? Seru banget sih. Di lokasi syuting juga kerja tapi main. Seru, apalagi bertemu dengan Ibu Ipi yang masih muda. Kapan lagi Ibu Ipi kayak gini ya? Iya, kapan lagi. Gila loh. Ibu Ipi yang ketawa di set sendiri. Di basecamp juga ketawa. Gangguin pemain lain. Iya. Seru banget, sangat menyenangkan, dan yang pasti ilmunya juga banyak. Gitu. Kalau dari aku sih kan sebenarnya dari Umay udah kenal dari kecil juga kan. Terus Kak Prilly juga udah beberapa kali kita main di luar konteks kerjaan gitu. Dan ketika dapat kesempatan buat nih Ashira nih ada screen test buat sinemaku, aku tuh langsung yang wah, pengen banget aku bisa masuk gitu, karena buat pertama kali pengen ngerasa ini kerja sama yang notabene iya biasanya teman main tapi kalau kerja gimana ya gitu. Dan ternyata cukup menantang, apalagi Umay kan orangnya kritis ya. Jadi aku tuh kayak melihat sisi Umay yang baru gitu, menjadi seorang produser di sini. Oh memang dengan kapabilitasnya Umay memang deserve sih mereka berdua ini menjadi produser yang menyenangkan, masih membumi, ngerangkul, tapi tetap profesionalitasnya tinggi. Ray sendiri ini baru pertama kali Dira nih. Iya. Jalan chemistry-nya seperti apa? Apa harus butuh waktu berapa minggu atau berapa hari, harus jalan bareng dulu atau Jalan-jalan berdua dulu. Jujur ya. Gimana Ray? Kayak- Itu yang kalian butuhkan kan? Kita nge-posting story saat Iya, kita iya. jalan-jalan kan. Kayak yang udah gue bilang tadi juga, yang khusus banget nggak ada. Kita bener-bener Ngalir aja ya? Jalan-jalan yang nggak di-post ada nggak? Nggak ada, kita post. Kita post terus kalau jalan-jalan. posting. Kita post. Ya, sampai akhirnya kita main bareng, banyak sering ngobrol, habisin waktu berdua, jalan-jalan. itu di luar syuting atau Di luar syuting dong. Kalau lagi syuting kan kita nggak bisa kemana-mana. Sebelum syuting.
Pasti proses persiapan masih reading, jadi kayak selesai reading kita keluar bareng. Kalau dari aku merasa untuk kita bisa mendapatkan koneksi dengan karakter, kita juga harus mendapatkan koneksi dengan orang yang membawa karakter itu gitu. Dan aku sebagai orang yang asing buat Ray dan Ray juga asing buat aku, I think we have to get to know each other gitu ya. Dan akhirnya aku jadi kayak mempelajari Ray itu di rumah gimana sih secara personalnya gini gitunya. Biar nanti ketika di lokasi terlepas dari karakter, I know how to treat him gitu loh. As a friend dan as a partner. Dan kita jadi bikin suasana kerja tuh nyaman banget. Terlepas dari itu, kita tuh banyak curhatnya ya. Kebetulan Ray itu enak diajak ngobrol, sama-sama senang ngobrol. Betul. Kita soalnya sleep call gitu. Dia talk aja. Call yang lain. Ya kan, jadi kayak mungkin karena aku juga pribadi anak tunggal ya, aku tuh seperti Zalika. Jadi ketika aku di lokasi punya Ray, punya Uma itu berasa gue punya sosok abang, sosok adik, enggak ya. Tapi enggak, pas udah menjadi Zalika, Ray itu bener-bener sama aku ngeblend banget. Nah, nggak jujur di lokasi syuting, gue lebih dewasa daripada Ashira. Enggak ya. Ashira tuh childish sebenarnya guys. Enggak ada ya. Aduh, lihat nanti BTS-nya dia childish banget. Yang mana yang boleh keluarin apa enggak? Itu tergantung gue sih, kalau gue mau post nggak ada yang bisa larang. Bu, boleh dibicarakan dulu nggak? Di belakang layar ya? Kira biasa kalau ngajak keluar biasanya jalan-jalan aja atau makan-makan bareng. Deep talk, sleep call. Kita melakukan semua kegiatan persahabatan yang orang biasa lakukan lah. Nggak, gue Jadi seneng nggak ada banget akhirnya aneh-aneh. nggak gue yang diginiin gitu loh. Akhirnya ya Allah, biasanya kan gue kan kecelakaan. Tapi kita juga sebenarnya salah satu hal yang mungkin bikin kita gampang ngekol padahal kita sama-sama suka musik. Jadi setiap kita ke lokasi, FYI sering banget ya, Bapak Uma ini walaupun beliau adalah pemain, tapi suka kagak ada juga di base camp, pasti dia ngurusin hal yang lain. Jadi ya ujung-ujungnya teman aku cuman Ray cuma aku gitu. Dan dengan kru-kru palingan gitu. Jadi salah satu hal yang bikin kita nggak suntuk, nggak bosan dan ngalir terus obrolannya adalah musik. Kayak kita bahkan pernah kayak iseng-iseng bikin lagu bareng yuk, terus kayak cover yuk. Waktu itu lagu yang udah ditonton 9 juta itu di TikTok sih. Cover kita. Nggak takut sih. Bukan juga. Bukan siap juga. Maksudnya kenapa harus takut? Anda jangan tenang dulu ya. Kenapa nanya berapa kali review ini waktu itu maksudnya Enggak, karena aku itu udah mendengar. Karena muka-muka gue iya. enggak ya? Iya. Enggak lah, gue baik-baik aja. Waktu itu ngomongnya beda. Enggak. Karena aku tuh tahu Berasa tua gak lo? Iya lagi. udah lewat fasenya Uma ya. Saya hampir bedanya 10 tahun ya sama Ray. Karena aku tuh kan tahu juga Ray berasal dari project yang mana dan yang aku dengar di situ tuh banyak sekali. Apa yang didengar tuh? Mau disebutin Oh, ini. jangan. Banyak sekali kayak silang saling yang menciptakan adanya benih-benih gitu. Jadi sebagai orang yang akhirnya finally bisa ketemu, hal pertama aku tanyain ya itu, Ray, lu beneran? Gitu. Itu hal yang pertama aku omongin karena kita sebagai remaja ya, remaja banget ya. Apa sih yang bisa bikin kita cocok di pertama kali ketemu tuh ya pasti obrolan tentang asmara nggak sih? Jadi kayak ngasih perspektif dan kebetulan ada coach cinta kita di sini. Apaan coach gagal? Gila ya. Lo salah banget dari coach. Enggak, justru coach itu harus Don't gagal play. terus supaya Memberikan emang memberikan Pelatih kan nggak contoh-contoh main ya? buruk. Pelatih kan nggak main ya? Coba kasih nasihat Pelatih yang dikasih tidak ke aku main. apa? Kakak waktu itu bilang apa? Nasihat aku sama Ray. Jangan dong, itu rahasia. Oh, rahasia ya? Jangan. Tapi ada satu ya, itu jangan berantem ya. Iya, yang penting jangan berantem. Apapun masalahnya, jangan berantem. Suara sama mantan nggak enak. Apalagi kalau ada project yang kedua ketiganya ya. Ya kalau ada project bareng harus satu mengalah, mau gabung apa enggak. Ya balik ke topik ya. Serius. Gitu, jadi alhamdulillah aku sama Ray membuktikan sejauh ini sih belum ada berantem yang signifikan banget sih belum. Jadi Jangan. jangan sampai. Jangan. Soalnya kan nanti dari Strangers 2 kan Iya, pemainnya benar. sama. Dan di Stranger di movie gimana? Saran ya buat aktor-aktor remaja, aktor-aktor muda, cinlok tuh silahkan, tapi jangan nyusahin produksi-produksi berikutnya. Iya. Jangan nyusahin Jangan kita. nyusahin produser, tolong. Ini saran bukan buat kalian aja ya, buat yang lain juga. Setelah syuting ini kalian jadi rutin keluar bareng masih jalan bareng karena mungkin Kan udah tayang nih. Kita sebagai teman sih, ya pasti masih sering ya kontakan. Masih sering kok, karena teman-teman Asyira juga kebanyakan juga ada teman-teman gue nggak ada ding teman-teman kamu ya. Enggak, kamu masuk ke circle aku. Iya, karena
gue kan teman-temannya belum begitu banyak dan Asira tuh teman-temannya banyak banget. Nggak Jadi gitu, gue nggak gitu. diajak main Enggak, sama Asira. aku lebih ke kayak Ray itu kan baru wow buka mata lihat dirimu gitu. Jadi kayak aku akan mengajak dia ke dunia aku gitu loh. Kayak ayo deh kita main, kita produktif. Dia juga kadang kayak aku tuh lebih kayak psikolog kamu nggak sih? Iya, Dia iya. kalau ada masalah apa-apa tuh di luar konteks itu dia selalu cerita. Mau bermula dari situ. Enggak dong, kan Dulu gue 5 tahun yang lalu gitu tuh. Oh gitu, apa siapa? Sekarang Mai? nyesel. Oke, kita promo aja ya, teman-teman.